Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya kita berharap semuanya dalam kondisi sehat. Ketemu lagi di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran 3. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita lakukan nanti bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menginjak materi, akan saya bacakan dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai setelah pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar PPKN 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran IPS 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Bahasa Indonesia 3.1, menemukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Sekarang buka buku tema kalian halaman 142. Pada bacaan tersebut dijelaskan kenapa dibangun jembatan Suramadu sebagai penghubung antara Surabaya dan Pulau Madura. Adakah di antara kalian yang sudah pernah ke sana? Ya, tentunya kalian melihat betapa hebatnya jembatan yang melintasi laut tersebut. Sekarang perhatikan buku tema kalian halaman 143. Amati gambar yang ada pada halaman tersebut. Gambar tersebut melukiskan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antara pulau yang satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perlu kalian semuanya ingat bahwa keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap
Bisa dipahami ya anak-anak penjelasan Pak Purwoto tadi. Selanjutnya, apakah kondisi geografis negara Indonesia yang diciptakan sebagai negara maritim, apakah berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Pastinya ada pengaruhnya. Nah, pengaruh tersebut bisa kalian baca pada buku tema kalian halaman 144. Ingat ya, baca dengan teliti dan diulang sehingga kalian benar-benar memahami bacaan tersebut. Berikutnya, perhatikan buku tema kalian halaman 145. Mari kita amati bersama-sama pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa-bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang singgah atau mampir, dan ada sebagian yang menetap di Indonesia, turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Dari hasil pengamatan, tugas kalian menuliskan dampak positif dan dampak negatif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tuliskan pada buku tugas kalian dan dokumentasikan dalam bentuk foto. Kirimkan hasil pekerjaan kalian tersebut sebagai laporan pelaksanaan tugas. Berikutnya, buka buku tema kalian halaman 148. Ayo membaca. Bacaan tersebut berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paunganan, SSI, MSI. Baca dengan teliti hingga kalian benar-benar memahami isi bacaan tersebut. Kemudian, tugas kalian berikutnya adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Sudah ada contoh di paragraf pertama. Ide pokoknya adalah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Untuk selanjutnya, paragraf 2 sampai dengan paragraf 11 silahkan kalian tuliskan di buku tugas kalian sebagai laporan bahwa kalian sudah benar-benar memahami tentang penentuan ide pokok dari masing-masing paragraf. Dokumentasikan dalam bentuk foto, kirimkan ke Pak Purwoto sebagai laporan pelaksanaan tugas. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila dan dasar negara Indonesia. Tahukah kalian, sila yang ada pada Pancasila
terdiri atas 5 sila. Namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai sendiri, tapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Selanjutnya, perhatikan buku tema kalian halaman 154. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai hasil keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala desa atau pilkada. Sekarang, tugas kalian membuat laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang pernah kalian alami atau kalian lihat. Laporan yang kalian susun bisa berdasarkan pengalaman pribadi, kelompok, atau lingkungan sekitar. Bentuk format latihan bisa kalian lihat pada halaman 155. Tuliskan pada buku tugas kalian dan dokumentasikan dalam bentuk foto sebagai laporan pelaksanaan tugas. Anak-anak, kiranya materi hari ini kita cukupkan di sini. Sekedar mengingatkan, semua tugas didokumentasikan berupa foto dan dikirim ke wali kelas sebagai laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas semangat kalian belajar hari ini. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.